kompak. Belakangan kebersamaan Vena Melinda dan Fuji makin jarang terlihat. Isyarat tentang geliat asmara antara Verrell Bramasta dan Fuji yang semula santer bergema, belakangan juga makin redup dan nyaris tak terdengar lagi. Apa gerangan yang membuat kedekatan yang sempat sangat intens terjalin perlahan terkesan renggang di beberapa waktu belakangan? Di Simpul ini, Vena Melinda ungkap hubungan dengan Fuji sekarang. Meski tak mengungkap secara gamblang, tapi Vena Melinda akui komunikasi sosok yang sempat dijodoh-jodohkan oleh warganet dengan putranya itu tak seintens dulu lagi. Ya, aku kan orang yang sangat menghargai waktunya orang ya. Aku tahu jangankan sama Uti ya, sama anak-anakku sendiri aja aku lihat kalau Mas Verrell sibuk banget dia nggak hubungin aku nggak bakal hubungin. Karena aku kasih dia space untuk dia fokus gitu. Atala juga begitu. Kecuali Fania ya. Kalau Fania aku cariin. Tapi kalau orang yang udah punya kesibukan sendiri, udah dewasa, nggak mungkin lah kita cari-cari. Nanti kalau memang ada waktu yang tepat, insya Allah kita akan ngobrol. Dulu seperti ada saja cara untuk Fuji dan Verrell meretas kebersamaan di sela kesibukan masing-masing. Tapi belakangan, di momen-momen istimewa sekalipun, seolah tak ada waktu untuk satu sama lainnya untuk bertemu. Di momen ulang tahun Verrell ke-29 beberapa waktu lalu misalnya, Fuji tak hadir di perayaan pertambahan usia putra sulung Vena Melinda tersebut. Fuji hanya mengirimkan kado dan selembar kertas berisi ucapan selamat. Selain dompet, Fuji juga disebut memberi kado berupa sandal dari brand ternama untuk Verrell Bramasta. Yang aku tahu sih kadonya yang dateng ya, tapi kan aku nggak sampai selesai. Acaranya tuh masih berlanjut, aku udah harus pulang karena Fania sekolah, jadi aku nggak tahu. Ini mesti ditanya aja sama timnya Verrell ataupun Mas Verrellnya gitu. Ada kado, karena kan ada aku juga, ada semua keluarga gitu. Ketidakhadiran Fuji di momen istimewanya berbanding terbalik ketika Verrell hadir bersama keluarga merayakan ulang tahun gala pada 14 Juli 2025 lalu. Di tengah kesibukan sebagai anggota dewan, Verrell tetap meluangkan waktu untuk bisa hadir secara langsung. Bukan hanya datang dan memberi ucapan selamat, Verrell Bramasta datang dengan membawa kado, bahkan hadiah untuk diberikan kepada seluruh keluarga Fuji. Ya, saya nggak menyangka tadi si Verrell juga datang. Di sela-sela kesibukannya dia berusaha datang dan membawa kado tadi. Juga saya dikasih kado, omanya juga dikasih kado. Semuanya dikasih oleh-oleh berarti? Semuanya kami dikasih oleh-oleh. Nah, kalau kado rahasia, yang jelas tadi Mas Verrell juga bawa kado. Sama untuk ini juga ya, bukan hanya untuk gala, untuk oma-opa gala, sama banyak oleh-oleh lah, alhamdulillah. Jadi kita mempersiapkan janjian aku sama Mas Verrell datang ke sini sekitar 2 hari yang lalu. Lalu adakah kesibukan jadi satu-satunya alasan sehingga dua pesohor yang dulu disematkan nama Verfu alias Verrell Fuji ini jarang terlihat bersama? Ataukah keduanya sudah tak sejalan? Mengingat bagaimana mereka menghabiskan waktu dengan rutinitas jauh berbeda di keseharian. Setidaknya saat melihat Verrell sebagai wakil rakyat, putra Vena Melinda ini larut dalam segudang kesibukan mengemban amanah. Entah itu turun langsung berinteraksi dengan masyarakat atau menggelar rapat-rapat yang menyita begitu banyak waktunya. Ini kan hanya masalah memang Mas Verrell kan yang punya perencanaan sendiri. Kalau aku kan beda lagi. Kalau aku kan ya ibu ya. Jadi ibu tuh ya tugasnya hanya mendoakan. Tapi kalau aku rasa dia tidak ada trauma apapun. Kecuali memang dia punya prioritas sekarang mungkin lebih kepada pekerjaan yang sekarang. Lain Verrell, lain pula Fuji. Saat Verrell terus mengembangkan diri dan menjalankan tugas sebagai anggota dewan, Fuji kian dibelit kesibukan sebagai konten kreator. Bukan hanya sibuk dengan pekerjaan di kanal Maya, Fuji juga larut bersama circle pertemanannya. Meski kini Fuji sudah sangat mandiri, tapi benarkah Haji Faisal masih mengawasi pergaulan sang putri agar tidak salah jalan di kemudian hari? Dan juga dia sudah punya teman-teman, tentu ada yang sudah berpengalaman hidup lah. Mungkin ada juga 1-2 teman-temannya yang masih muda yang belum mengerti, tentu ada juga. Tidaklah semuanya itu paham ya. Jadi teman-temannya yang sudah umur atau yang sudah berpengalaman pasti menyampaikan sesuatu hal kalau ada sesuatu itu yang kurang berkenan menurut saya. Sehingga saya nggak terlalu protek kayak begitu.
Soal mandiri, Fuji dan Feral sudah sama-sama setumpuk punya pundi-pundi. Tapi soal visi di masa depan nanti, lagi-lagi hadir sejumlah perbedaan cukup kontras antara keduanya. Feral Bramahasta misalnya, di usia 29 tahun sudah mempersiapkan banyak hal untuk kehidupan rumah tangga. Meski hingga sekarang disebut Vena belum punya pasangan, ada rumah mewah, ada mobil keluarga, bahkan asuransi untuk masa depan keluarga kecilnya nanti sudah disiapkan Feral dari sekarang. Aku juga doaku selalu kan dalam sholat, di setiap sujudku untuk melengkapi kebahagiaan. Karena kalau aku lihat kan rumahnya juga, dia kan punya 2 rumah ya. Rumahnya tuh bener-bener yang ada kamar untuk anak-anaknya, ada mobil keluarga. Kemudian dia udah mempersiapkan ya asuransi katanya untuk keluarganya nanti. Jadi ya bersyukurlah anak usia seperti itu dia udah ke depan ada planning jangka panjang. Tinggal nanti siapa jodohnya ya kita hanya bisa minta sama Allah ya. Karena aku pun gak pernah tahu siapa jodohnya kan gitu. Saat Feral sudah mempersiapkan masa depan sedemikian rupa, bukan berarti Fuji sibuk hura-hura belaka. Setidaknya dengan keluarga, Fuji benar-benar royal. Tak pernah hitung-hitungan, apalagi untuk Gala sang keponakan. Fuji lekat dengan julukan Rich Auntie. Untuk Gala, Fuji sudah persiapkan tabungan masa depan, bahkan biaya hingga sang keponakan mengenyam pendidikan di bangku kuliah nantinya. Biasanya tabungan aja sih ya Kak. Aku biasanya tabungan aja, karena kalau mainan udah banyak, baju udah banyak, perlengkapan semuanya insya Allah udah punya. Jadi lebih baik tabungan untuk masa depan Gala aja. Ya iyalah, apa yang dihitung? Seperti yang dikatakan tadi kan, memang saat ini kondisi mereka tuh hidupnya berkelimpahan. Amin. Baju udah banyak, ya. Teman juga udah banyak. Mainan juga udah banyak. Itu menandakan bahwa rezekinya yang bukan hanya uang juga banyak. Beda sama kita ya, kalau beli satu kan mikir banget gitu ya. Lama. Nggak boleh gitu. Makanya harus kita berkelimpahan ya. Dan masalah mereka ini jarang ketemu atau tidak seintens biasanya. Wajar lah, Mas Feral ini kan ya wakil kita toh, sedang bekerja buat kita dia. Jadi harus bertugas dengan baik, benar-benar menjalankan semua kewajibannya supaya kita bisa merasakan manfaatnya. Nanti kalau kebanyakan ketemu ditanyain jadwalnya apa aja, semua serba salah deh. Ya sudahlah, kita doakan aja semoga kapal ini tetap berlayar sampai ke pelabuhan ya. Pelabuhan yang mana? Kita lihat nanti pelabuhan yang mana ya.